Minasan, konnichiwa, hajimemashite, Arianti Semon Gakko no Tenara Puturi Pirunanda Tomoshimasu. Indonesia no Majalika Susin desu. Ima wa Bandung de Daigaku ni kayote imasu. 20歳です。2005年12月14日生まれです。どうぞよろしくお願いいたします。Ohayo bes. Di sini aku mau mereview ulang atau mau presentasi mengenai mata kuliah bahasa Jepang. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama ada Aitsatsu, yaitu salam dalam budaya Jepang. Jadi istilah Aitsatsu itu dalam bahasa Jepang artinya salam atau sapaan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam budaya Jepang, Aitsatsu bukan hanya sekedar salam atau sapaan saja, melainkan juga bagian penting dari etika sosial yang menunjukkan kesopanan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, untuk contoh Aitsatsu tersendiri yaitu ada Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Itu biasanya digunakan untuk yang formal. Kalau untuk yang non formal atau kepada teman sebaya, biasanya hanya cukup menggunakan Ohayo saja. Lalu ada konnichiwa yang berarti halo atau selamat siang, ada konbanwa untuk selamat malam, ada oyasumi nasai untuk selamat tidur, dan ada sayonara untuk selamat tinggal. Lalu yang kedua ada ojigi atau budaya membungkuk di Jepang. Jadi ojigi itu bukan sekedar gerakan tubuh saja, tetapi merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan juga permintaan maaf di berbagai situasi sosial. Untuk ojigi tersendiri yaitu ada yang pertama eisaku, membungkuknya itu sekitar 15 derajat, biasanya digunakan dalam situasi santai seperti sapaan sehari-hari dan sapaan ketika bertemu teman di jalan atau memberikan salam ringan. Yang kedua ada keirei, yaitu membungkuknya sekitar 30 derajat. Nah, keirei ini digunakan dalam situasi formal, seperti di lingkungan kerja atau bertemu dengan orang yang lebih dihormati. Lalu yang ketiga ada seikeirei. Nah, seikeirei ini membungkuknya sekitar 45 derajat. Nah, gerakan ini tuh menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam, yang biasanya digunakan ketika seseorang ingin menunjukkan penghormatan besar atau memberikan ucapan terima kasih yang tulus. Nah, yang keempat ada sajei no ichere. Biasanya bentuk ojigi ini digunakan khusus untuk permintaan maaf. Nah, derajat membungkuknya tuh bervariasi antara 30 sampai 90 derajat, tergantung tingkat kesalahan atau situasi yang sedang dihadapi. Nah, semakin besar kesalahannya, ya berarti semakin dalam pula membungkuknya. Nah, yang terakhir ada dogeza. Dogeza ini tuh bentuk permintaan maaf yang paling tinggi di dalam budaya Jepang. Nah, ketika sedang dogeza, seseorang berlutut dan menundukkan tubuh hingga tangan menyentuh tanah. Ini menunjukkan penyesalan yang sangat dalam dan digunakan dalam situasi yang sangat serius. Namun untuk saat ini dogeza sudah jarang digunakan. Terus selanjutnya ada jikosokai. Nah, jikosokai itu seperti perkenalan ya. Di Jepang itu wajib banget yang namanya perkenalan. Nah, jikosokai tersendiri itu bisa diawali dengan ucapan hajimemashite yang artinya nice to meet you atau senang bertemu denganmu. Lalu diikuti dengan nama, watashi wa, seperti namanya. Terus nanti diakhiri dengan yoroshiku onegai itashimasu atau yoroshiku onegai shimasu. Lalu ada Japanese writing character, yaitu ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, hiragana tersendiri itu adalah kata asli dari Jepang, sementara katakana itu kata serapan bahasa asing, dan kanji itu karakter dari bahasa Cina. Nah, untuk bentuknya tuh yang hiragana tuh melengkung-melengkung gitu ya. Kalau untuk yang katakana itu tegas dan bersudut. Nah, kalau untuk yang kanji itu emang dia karakter dari bahasa Cina. Selanjutnya ada number, time, and date, yaitu nomor. Nah, di sini nomor tuh ada ichi yang artinya 1, ni 2, sang 3, si or yong itu 4, go 5, roku 6, shichi atau nana itu 7, hachi 8, kyu atau ku itu 9, sama ju itu 10. Nah, kalau untuk polanya dari 11 sampai 100, nah untuk pola 11 itu biasanya pakainya ju ichi. Kalau untuk pola yang 20 pakainya ni ju, dan yang 21 itu pakainya ni ju ichi. Begitupun seterusnya. Di Jepang itu waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu gozen dan gogo, atau menggunakan IM atau PM. Nah, gozen ini digunakan untuk menunjukkan waktu sebelum tengah hari, yaitu dari tengah malam sampai sebelum jam 12 siang. Sedangkan gogo digunakan untuk menunjukkan waktu setelah tengah hari, yaitu dari jam 12 siang sampai tengah malam. Ini juga ada soal menanyakan jam check-in ya. Ini check-in wa nanji desu ka? What time is check-in? Nah, untuk jawabannya gogo niji kara desu. Itu di jam 2 sore. Nah, di sini tuh ada hari-hari. Hari Senin itu getsuyobi, hari Selasa kayobi, hari Rabu suiyobi, hari Kamis mokuyobi, hari Jumat kinyobi, hari Sabtu doyobi, dan hari Minggu nichiyobi.
Selanjutnya daily activities in Japan, yaitu di sini ada beberapa seperti okimasu, ofuroni hairimasu, dan lain-lain. Nah, untuk di sini tuh untuk contoh patterns-nya yang subject plus ini, for example ya, watashi wa shichiji ni okimasu, I wake up at 7. Jadi aku bangun jam 7. Nah, untuk kalimat tanyanya ini, anata wa nanji ni okimasu ka? Itu untuk bertanyakan what time do you wake up? Jam berapa kamu bangun? And the answer atau the reply yaitu watashi wa shiji ni okimasu. Itu I wake up at 7 atau aku bangun jam 7 pagi. Ada adjective for daily conversation and hospitality, yaitu kata sifat ya. Yang pertama ada keiyoshi, digunakan untuk menyebutkan kata sifat i. Contohnya kayak oishi, takai. Ciri khasnya selalu berakhiran huruf hiragana i. Lalu yang kedua ada keiyodoshi, itu digunakan untuk menyebut kata sifat na. Nah, contohnya kirei, itu cantik bersih, shizuka. Nah, ciri khasnya membutuhkan partikel na jika bertemu dengan kata benda. Misalnya tadi yang kirei itu menjadi kireina, terus tadi yang shizuka jadi shizukana, terus juga hana gitu yang artinya bunga yang cantik, kayak kireina hana itu bunga yang cantik. Nah, di sini juga ada beberapa contoh vocabulary-nya ya, yaitu ada atsui panas, samui dingin, atakai hangat, suzui sejuk, hiroi luas, semai sempit, oki besar, cisai kecil. Lalu yang untuk kata sifat na-nya ini ada kireina yaitu bersih, shizukana tenang, nigiyakana ramai, benrena praktis, fubena tidak praktis, kaitekina nyaman, dan yumeina terkenal. Yaitu di sini yang terakhir aku menulis vocabulary yang mengenai lagu-lagu. Waktu juga aku belajar lagu yang aku dengarkan, aku cari kosakata barunya, dan di sini aku menemukan banyak sekali kosakata dari beberapa lagu, yaitu lagu Doraemon, lagu Moshimo Mataitsuka, terus lagu Kokoro no Tomo. Segitu yang bisa aku sampaikan. Semisal ada yang kurang, aku mohon maaf.